Baik, perkenalkan nama saya Gilda Store dengan NIM 11S23024. Sini akan menjelaskan praktikum agent and proportional logic. Di sini langsung saja ke kode yang saya buat. Di sini ada 3 tugas. Di pertama, modifikasi aturan inferensi, implementasi aksi menembaknya, lalu mencari emas dan keluar. Nah, langsung saja ke yang environment si Wumpus. Di sini kita membuat sebuah kelas Wumpus, dunia Wumpusnya. Di sini ada function unit di mana ada size, agent posisi sama arah awal agentnya. Itu timur. Nah, kita inisialisasi lingkungannya di mana posisi Wumpusnya. Lalu di sini status Wumpusnya itu gimana? False itu masih belum mati. Goal post ini posisi postnya kita tempatkan di mana nanti. Lalu posisi pinnya kita tempatkan dari si dunianya. Nah, kita cetak kayak 30 lingkungan Wumpusnya berpakai berapa, dan posisi Wumpusnya, posisi emasnya dan posisi pinnya. Lalu kita buat sebuah function get agent square. Di sini ada parameter self dan postnya. Posisi awal, posisinya. Sini kita buat sebuah agency di mana dalam bentuk sebuah list. Nah, kita buat sebuah kondisi x lebih besar dari 1, maka agensinya bertambah di mana x kurang 1 dan y yang tetap. Jika x yang lebih kecil dari ukuran si size-nya sendiri, maka agensinya bertambah dengan x per 1. Lalu jika y lebih besar dari 1, agensinya akan bertambah mana y kurang 1. Kalau y lebih kecil dari ukurannya sendiri, maka y per 1. Sini dibuat sebuah function get percep di mana mendapatkan persepsi agen di posisi saat ini, di mana sign-nya false, brace-nya false, glitternya false, bomnya false, claim-nya false. Nah, di sini untuk cek stance ataupun baunya si Wumpus. Sini kita modifikasi stance hanya dirasakan jika Wumpus tidak mati. Sini tugas 2. Nah, sini ada sebuah loopingan mengecek breeze ataupun angin dari pipe-nya. Lalu ada sebuah kondisi untuk mengecek glitter atau kilauan emasnya dan mengembalikan persepnya. Lalu di sini untuk menampilkan dunianya si Wumpus, kita buat sebuah functionnya. Lalu ada sebuah iterasi dari baris tertinggi, di mana sumbu y-nya itu 1 dan paling tingginya y-nya 4. Baik, lanjut saja kita ke agentnya. Nah, di sini kita panggil si Wumpus environment mode-nya tadi dari sini, paling kuning ini kita buat di sini, dan kita panggil si kelasnya yang paling atas tadi. Oke, yang ini Wumpus world. Oke, kita lanjut. Kita import DQ untuk BFS. Tugas 3 di mana memakai collection. Kita buat sebuah kelas knowledge base di mana kita buat sebuah function unit. Ini self-fact set ini untuk menyimpan fakta sebagai string, contohnya P23 atau W12. Nah, kita buat function tel ini untuk menambahkan fakta baru ke KB untuk menghindari duplikasi, dan defx ini untuk mengecek apakah query ataupun faktanya itu ada di KB knowledge base. Nah, kita buat lagi kelas untuk agentnya. Nah, kita buat sebuah function init di mana menerima parameter self dan dunianya si Wumpus tadi, di mana kita buat si word knowledge base-nya kita panggil dari knowledge base, dan posisi awalnya itu 1,1 kita atur, dan di kunjunginya kita buat juga kita atur juga untuk tempat ataupun posisi yang aman bagi si playernya. Nah, untuk tugas 2 dan 3 kita buat sebuah panah. Satu panah itu true, dan ini untuk menunjukkan apakah dia mendapatkan emas atau enggak. Akan menunjukkan sebuah nilai boolean itu false dan goalnya itu non. Target kembali di mana di posisi 1,1 setelah ambil emas.
Nah, di sini voktalnya 1,1 ini aman dan sudah dikunjungi dari codingan ini. Lalu kita buat sebuah function proses percep, di mana ini proses persepsi dan masukkan fakta ke KB. Nah, kita catat persepsi positif di kotak saat ini, di mana kita buat beberapa kondisi breeze, stance, script, di mana sama-sama false. Nah, kita buat juga inferensi negatif jika tidak ada print, stance, di mana semua tetangga aman dari pitch ataupun si wumpus, di mana kondisi tidak ada persepsi dan mengambil si breeze dan statusnya tidak false. Nah, kita buat sebuah function di mana saat dia mengambil emas. Di sini kan di tugas 3 diminta kembangkan jika agen merasakan glitter, dia harus melakukan script call dan menyimpan status hash gold as equal true. Setelah mendapatkan emas, tujuan agen berubah kembali menjadi kotak 1,1 keluar dari gua. Implementasikan algoritma pencarian sederhana untuk kembali 1,1 melalui jalur yang aman yang sudah diketahui. Nah, di sini apakah mendapatkan emas? Ya, gold postnya dan itu non, dan goldnya itu kembali ke awal 1,1. Nah, di sini kita buat sebuah function untuk menembak si wumpusnya. Apakah punya panah lagi si playernya, dan dia menunjukkan status si playernya punya panah atau enggak. Nah, di sini kita buat sebuah kondisi target posisinya di mana sesuai dengan posisi si wumpusnya. Nah, ini sini kita membuat sebuah ketika wumpusnya ini mati, di mana wumpusnya itu masih ada atau enggak, maka non. Jika ini menunjukkan status wumpus ini masih hidup atau enggak. Nah, sini kita print aksi menembak wumpusnya, lalu kita tandai di knowledge base-nya dan memberitahu bahwa si S ini dan memberikan nilai benar. Jika tidak, maka aksi menembak wumpus gagal. Lalu kita buat sebuah function untuk find safe path. Nah, di sini cari jalur aman terpendek dengan BFS dari posisi saat ini ke target. Pencarian dibatasi hanya pada kotak yang aman ataupun N yang pernah dikunjungi. Nah, jika target posnya itu tidak ada, maka menggunakan nilai tidak ada dan tidak ada. Nah, jika target posnya itu tidak berada di kotak aman, maka menggunakan nilai tidak ada. Nah, di sini kita buat kita cari sebuah tempat yang aman, di mana dengan cara kita interseksi si tempat yang aman dengan yang dikunjungi. Nah, lalu kita cek kondisi apakah posisi saat ini merupakan posisi yang dicari, maka akan memberikan si posisi yang dicari akan ditambahkan posisinya. Lalu ini akan dikurangkan posisinya sejauh ini, dan yang terlihat akan ditampilkan. Maksudnya akan ditambahkan. Maksudku akan dibuatlah variable scene. Nah, kita buat sebuah kondisi queue atau daftar barisnya. Nah, di sini ada function untuk mengupdate kotak yang aman. Ini untuk menentukan kotak aman, si P dan W-nya, dan inferensi lokasi pasti wumpus via eliminasi DS. Nah, kita pertama tandai yang pasti aman. Di sini kita info pelacakan dan kita print inferensinya. Lalu kedua, kita cek kondisi infer lokasi pasti wumpus jika S-nya itu di X, Y dan hanya ada satu kandidat interseksi. Lalu kita cek maksud saya kita buat sebuah fungsi untuk menentukan langkah selanjutnya berdasarkan KB dan kondisi knowledge base dan kondisi saat ini. Pertama, kita ambil emas bila terlihat. Lalu kedua, jika sudah dipegang emasnya dan belum di 1,1, maka dia harus pulang dengan jalur yang aman ataupun jalur yang sudah pernah dikunjungi. Untuk yang ketiga, tembak jika lokasi wumpus sudah dipastikan dan wumpus belum mati. Lalu keempat, eksplorasi ke kotak aman berdekatan yang belum dikunjungi. Di sini kelima, backtrack sederhana, geser ke kotak aman yang bersebelahan yang pernah dikunjungi. Lalu keenam, di sini tidak ada langkah aman yang diketahui. Lalu kita buat function untuk pindahkan agen ke posisi baru, dan di sini kita buat function untuk menjalankan simulasinya langkah demi langkah sampai selesai.
Di sini kita buat persep untuk merasakan lingkungan, proses persepsi atau knowledge base. Dari knowledge base kita ambil, kita inferensi aman, dan lokasi wumpusnya kita panggil si function untuk memutuskan aksi, dan kita panggil function untuk mengambil emasnya, dan kita panggil semua. Baik, untuk sekarang kita jalankan programnya. Nah, bisa dilihat di sini di langkah 1 dia masih 1,1, langkah 2 masih 2,21, langkah 3 1,1, langkah keempat dia 1,2, langkah 5 1,2, langkah 6 2,2, langkah 7 3,2, langkah 8 2,2, langkah 9 2,3, langkah 10 2,3, langkah 11 2,2, dan langkah 12 itu 1,2. Dan dia akan nanti terakhir kembali ke 1,1. Untuk mempermudah pemahaman teman-teman, saya membuat sebuah video singkat tanpa suara untuk membantu pemahamannya. Di sini posisi player ada di 1,1. Selanjutnya dia akan mendeteksi apakah ada stance, ada freeze, atau ada glitter, ataupun ada bump. Nah, di sini false, jadi dia akan bergerak ke 2,1. Lalu selanjutnya dia akan ke 1,2. Lalu dia akan deteksi lagi ada sekitarnya, dan tadi di sini kan ada wumpusnya. Nah, setelah dideteksi ternyata ada wumpus. Nah, dia akan menembak si wumpusnya di 1,3, dan dia akan bergerak ke kanan untuk mencari jalur yang aman, dan mengecek lagi sebelahnya ke kanan, dan kembali ke kiri lagi, dan dia akan mengambil si emasnya. Nah, setelah mengambil emasnya dia akan kembali ke posisi awalnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.